wabarakatuh. Nama saya Zahra Aulia, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan resume sumber pengelolaan makanan dan minuman. Secara umum, makanan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang selain bergizi juga mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang. Karena di dalam makanan tersebut tergandung dalam komponen atau zat-zat tertentu yang mempunyai aktivitas fisiologis yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Jepang merupakan negara pertama yang mengembangkan makanan fungsional serta membuat peraturan dan prosedur legislasi terhadap food for spice health use. Menurut para ilmuwan, negara matahari terbit itu suatu produk pangan dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional bila memenuhi persyaratan. 1. Produk tersebut harus berupa produk pangan, bukan kapsul, tablet, atau powder, yang berasal dari bahan yang terdapat secara alami pada bahan pangan. 2. Produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makan sehari-hari. 3. Produk tersebut mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh, antara lain memperkuat mekanisme pertahanan tubuh atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit, mencegah timbulnya penyakit tertentu, contoh penyakit jantung, kanker, osteoporosis, dan lain-lain, membantu mengembalikan kondisi tubuh ketika setelah sakit, menjaga kondisi dan mental serta memperlambat proses penuaan. Ketiga, kriteria yang harus dipenuhi agar menjadi pangan fungsional. 1. Kriteria yang harus dipenuhi antara lain 1. Sensori, 2. Nutrisional, 3. Psikologi. Terus fungsi pangan fungsional. 1. Pencegahan dari timbulnya penyakit, regulasi kondisi ritme fungsi fisik tubuh. 2. Memperlambat proses penuaan dan menyehatkan kembali atau recovery. Jenis pangan fungsional. 1. Berdasarkan sumber makanan. 2. Berdasarkan sumbernya. Makanan fungsional digolongkan menjadi 2, yaitu makanan fungsional nabati dan makanan fungsional hewani. 1. Makanan fungsional nabati merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan teh. 2. Makanan fungsional hewani merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan. Contohnya ikan, daging sapi, serta susu dari produk olahannya. Cara pengolahannya: makanan fungsional alami merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya buah-buahan dan sayuran segar bisa langsung dimakan. 2. Makanan fungsional tradisional merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya tempe, dadih, yogurt, beras merah, susu, dan teh. Makanan fungsional modern yaitu makanan fungsional yang dibuat secara khusus yang menggunakan resep-resep baru. Contoh produk makanan yang ditujukan khusus untuk diabetes seperti diabetes sel dan diabetes amil. Makanan fungsional modern yang sengaja dibuat untuk tujuan khusus umumnya diproduksi melalui salah satu pendekatan. Contoh makanan fungsional: ada buah-buahan, sayuran segar bisa langsung dimakan. Fungsional tradisional itu tempe, dadih. Makanan fungsional modern yaitu pangan tanpa lemak, rendah kolesterol, dan rendah trigliserida. Breakfast sereal dan biskuit yang diperkaya serat pangan. Mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. 4. Permen yang mengandung zat besi, vitamin, dan fruktoligosakarida. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.